Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sintang akan membuka pendaftaran Badan Ad Hoc Pemilu. Badan Ad Hoc Pemilu itu antara lain Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, Panitia Pemungutan Suara atau PPS tingkat desa, dan KPPS. Ketua KPU Sintang Azizah mengatakan KPU Sintang akan mulai membuka rekrutmen Badan Ad Hoc di kecamatan, desa, dan TPS secara online. Bagi warga yang ingin berminat bisa melakukan pendaftaran melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc atau SIAKBA. Sementara itu, Komisioner KPU Sintang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Karsina, menyampaikan syarat khusus menjadi PPK, PPS, dan KPPS adalah bukan anggota parpol, berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS, sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, minimal tamat SMA sederajat dan tidak pernah dipenjara. Usia minimal 17, maksimal 55 tahun. Di Kabupaten Sintang ada 406 desa kelurahan dan 1.580 TPS, sehingga akan mengangkat sebanyak 70 orang PPK, 1.218 PPS, 11.060 KPPS, dan 3.160 petugas keamanan TPS. Sehingga total petugas Badan Ad Hoc yang akan kami angkat sebanyak 15.508 orang untuk mengurus pemilu, pemilihan gubernur, dan pemilihan bupati. Beliau juga mengatakan pada seluruh warga Sintang sesuai tempat domisilinya untuk mempersiapkan diri agar mendaftarkan sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS karena sistem pendaftarannya full secara online. Pendaftaran bisa masuk ke aplikasi SIAKBA, membuat akun, menyiapkan email, dan melakukan pendaftaran. Siapkan dokumen yang diperlukan. Lukman, Sintang TV melaporkan. Sekarang di PKPU disebutkan untuk persyaratan itu mengacu saja sama persis dengan yang ada di Undang-Undang 7 tahun 2017. Ya, semoga tidak ada perubahan. Yang pertama ada terkait dengan tidak adanya periodisasi. Kalau dulu 2 kali menjadi anggota PPK, sekarang sudah tidak ada periodisasi. Ya. Untuk persyaratan yang lainnya itu masih sama. Pertama pasti harus warga negara Indonesia berusia 17 tahun, kemudian setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian syarat yang keempat, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Dan yang kelima, ini bagian yang terpenting juga yang harus kita ketahui adalah tidak menjadi anggota ataupun pengurus dari partai politik. Kalaupun pernah menjadi anggota ataupun pengurus itu minimal 5 tahun sudah tidak menjabat lagi. Itu yang terpenting. Dan sehingga nanti pengecekannya kami itu tidak hanya melalui sipol, tetapi juga melalui SK Parpol yang diterbitkan pada penyelenggaraan pemilu 2019. Kalau ternyata tidak ada terdaftar di sipol, tetapi sebelumnya pernah menjadi anggota Parpol dan belum sampai pada 5 tahun, maka itu juga masuk dalam kategori tidak dalam persyaratan. Berdomisili di wilayah kerja masing-masing. Kalau PPK di kecamatannya, PPS di desa atau kelurahannya, dan TPS juga, KPPS juga di TPS-nya. Mampu secara jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dinas terkait yang berhak untuk mengeluarkannya. Kemudian berpendidikan minimal SMA sederajat. Khusus untuk PPK memang diwajibkan minimal SMA. Tapi untuk PPS dan KPPS ada pertimbangan jika dalam suatu wilayah tersebut, dalam desa, kelurahan, ataupun TPS tersebut tidak ada SDM yang memenuhi SMA, berarti dia bisa diambil dari yang bisa membaca dan menulis, kemudian membuat surat pernyataan. Dan yang kesembilan, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun dan lebih. Dan persyaratan yang baru saya sampaikan, kemudian terbebas dari penyalahgunaan narkotika itu masuk dalam surat pernyataan saja yang bermaterai.
Tidak ada kewajiban dari pendaftar nanti untuk membuat surat keterangan bebas narkoba ataupun membuat SKCK. Sehingga memang kami sampaikan, kami ini butuh masukan dan tanggapan terkait dengan pendaftar nanti yang lulus baik seleksi di administrasi ataupun tertulis, ya, apakah pernah ya menggunakan narkoba atau narkotika ataukah pernah terkena pidana penjara gitu ya. Kemudian isu strategis yang lainnya itu adalah terkait dengan kenaikan honor badan ad hoc ya. Kenaikan honor badan ad hoc dari semua tingkatan KPPS, PPS sampai dengan PPK itu ya mengalami peningkatan. Kalau kita bandingkan dengan Pilkada 2020 khusus yang ada di Kabupaten Sintang itu mengalami peningkatan dengan kisaran kurang lebih 35% ya. Jadi kalau dulu itu ketua 1.850.000, sekarang ketua PPK sudah 2,5 juta ya, cukup tinggi lah. Insya Allah itu sudah bisa lebih baik lah, bisa lebih baik. Walaupun juga tetap tidak berimbang dengan kerja-kerja dilaksanakan oleh PPK. Kemudian isu strategis yang ketiga itu adalah santunan ya. Ini juga bukan hal baru. 2019, 2020 kami di KPU Kabupaten Sintang terutama juga memberikan santunan kepada badan ad hoc dari tingkatan PPK, PPS, KPPS. Tapi untuk yang pemilu 2024 ini didesain lebih awal, sehingga nanti ini mempermudah kawan-kawan. Misalnya untuk seperti kecelakaan kecelakaan kerja yang masuk kategori sedang gitu kan, seperti apa nanti kok bisa diakomodir atau tidak. Kalau yang sebelumnya regulasi itu memang turun ya bisa dibilang setelah PPK bekerja, akhirnya tidak bisa diklaim ya, tidak semuanya bisa mengklaim karena tidak memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditetapkan dalam keputusan. Nah, santunan ini Bapak Ibu dia masuk dalam 4 kategori. Pertama untuk santunan yang meninggal, kedua yang cacat permanen, luka berat, luka sedang, kemudian yang terakhir jika yang meninggal itu juga ada biaya pemakaman dengan angka yang lumayan besar lah. Memang saya sengaja tak menyampaikan semuanya ini ya. Ada bisa kita buka masing-masing di materinya. Kemudian yang keempat, hal yang paling penting tadi sudah juga pada saat memberikan sambutan dan pembukaannya, Bu Ketua menyampaikan hal yang paling baru yang harus sangat diketahui oleh calon pendaftar PPK itu adalah bahwasanya pendaftaran itu dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis website yaitu siakba.kpu.go.id. Siakba merupakan singkatan dari Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc. Ya, ini menjadi hal yang penting yang memang sangat baru lah, ya. Dan ini berpengaruh dalam proses pendaftaran. Jangan sampai karena tidak mengetahui masyarakat ini salah paham terkait dengan mekanisme pendaftaran badan ad hoc, begitu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, Bapak Ibu, ya, pendaftar itu bisa membuat akun terlebih dahulu di siakba.kpu.go.id. Sekarang Bapak Ibu kalau mau nyoba untuk mendaftar, bikin akun dulu di KPU ya, di Siakba. Sebelum mendaftar kan harus bikin akun dulu. Itu juga bisa karena Siakba sekarang ini masih digunakan untuk simulasi. Jadi orang bisa simulasi bikin akun, kemudian nanti ada aktivasi melalui email, kemudian nanti bisa login, kemudian bisa mendaftar. Di menu mendaftar, pilih pendaftaran, apakah PPK atau PPS dan seterusnya. Di situ tinggal diikuti langkah-langkah yang ada di situ, ya.
Ada beberapa dokumen yang memang menjadi persyaratan yang harus dilengkapi dan diunduh dalam atau diupload di aplikasi tersebut. Dan hal yang tidak kalah penting bagi para pendaftar itu harus proaktif, harus sering-sering mengecek akun siapa dan harus sering-sering mengecek email. Terima kasih atas pemaparan